Yohanes 6 ayat 28 sampai 34 saya membacakan dulu lalu kita bertanggapan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" Kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Ya. Saudara sekalian, ini kita masih di dalam konteks Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kita sudah merenungkan minggu demi minggu. Minggu kemarin kita sudah merenungkan bagaimana Yesus itu memberikan makan kepada begitu banyaknya orang-orang yang berkumpul di situ. Dan bagaimana orang banyak itu mencari Yesus di seberang danau. Sepertinya kita sudah merenungkan kemarin, saudara-saudara. Orang banyak itu mencari Yesus. Kelihatannya dari luar itu bagus, saudara-saudara. Mencari Tuhan. Tetapi, saudara, Tuhan justru membongkar motivasi mereka yang egois. Karena justru mereka bukan berbondong-bondong itu mencari Tuhan. Tetapi mereka itu justru, saudara-saudara, mencari mujizatnya. Mereka hanya ingin keuntungan buat diri mereka sendiri. Tuhan Yesus tahu apa motivasi mereka mengikut Dia. Bukan karena melihat mujizat Yesus memberi makan orang banyak itu, lalu mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tetapi mereka mencari Yesus untuk mendapat manfaat daripada mujizat yang dikerjakannya. Itu sebab Yesus berkata di ayat sebelum ini, saudara, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Maka mendengar kalimat yang keras ini dari Tuhan Yesus ini, saudara, orang banyak itu lalu mau berdebat dengan Tuhan tentang apa itu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Masuk ke dalam bagian ini. Mereka bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal di dalam bagian ini. Yang pertama adalah konsep manusia yang salah untuk keselamatan. Di ayat 28 dikatakan di situ, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Kita melihat orang banyak itu buta rohaninya. Dan tidak percaya apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, saudara. Ketika Tuhan Yesus minta mereka bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, mereka langsung pikir tentang pekerjaan yang harus dikerjakan. Yaitu kebaikan mereka sendiri. Perbuatan baik apa ya yang harus saya kerjakan supaya saya boleh mendapat keselamatan? Apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi di pikiran mereka, saudara, jalan ke surga itu hanya bisa ditempuh dengan melakukan sesuatu. Berarti kalau mau ke surga, saya harus kerja. Ini konsep yang mewakili konsep agama yang salah.
saudara, yang diwakili oleh orang banyak itu. Orang-orang yang mati rohaninya, kita pikir mereka mau ke surga, jalannya dengan berbuat baik. Kesalehan, saudara. Mereka pikir jalan ke surga bisa dicapai dengan mengerjakan sesuatu. Apa yang harus kami kerjakan, Tuhan? Memang Yesus berkata di ayat 27, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Jadi Yesus suruh kita bekerja untuk makanan yang kekal. Tetapi saudara-saudara tidak berhenti di situ. Dilanjutkan di akhir Tuhan bilang apa? Yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi kamu bekerja, saudara, untuk makanan yang kekal, yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Ini kalimat terakhir yang penting sekali. Berarti hidup yang kekal itu bukan diusahakan oleh kita. Tetapi itu anugerah Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Di sini Tuhan Yesus bicara, saudara, tentang pemberian. Ingat. Pemberian. Kita bisa jadi orang Kristen. Kita bisa mendapat anugerah hidup yang kekal. Itu pemberian Tuhan. Saudara. Artinya apa? Tidak ada usaha kita. Oh, saya yang bisa pilih Yesus. Saya yang bisa menjadi orang Kristen. Tidak ada satu ruang pun untuk kita boleh sombong, saudara. Tidak ada. Jadi orang Kristen itu sudah dari dasarnya kita diajar rendah hati itu. Jadi orang rendah hati, saudara. Karena semua yang kita terima dari pertama kali kita dibangunkan, dibangkitkan menjadi orang Kristen, itu anugerah. Jadi kita dari jalan terus sampai kita dibangkitkan lagi nanti di dalam tubuh kita. Saudara-saudara, semua perjalanan dalam hidup kita penuh kerendahan hati. Karena semua itu anugerah demi anugerah diberi. Kalau kita fokusnya mulai kepada diri, mengandal diri, itu kesalahan. Ingat anugerah Tuhan, saudara. Mereka tidak mengerti orang banyak itu. Mereka tidak mengerti itu. Maka mereka menjawab Tuhan bahwa mereka ingin kerjakan sesuatu untuk bisa mendapat keselamatan. Saudara, inilah konsep yang salah dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Selalu saudara bertanya, apa yang bisa saya kerjakan Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yang mereka pikirkan bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk bisa menyenangkan Tuhan dan membeli tiket ke surga. Di dalam Alkitab, saudara, ada beberapa orang juga yang bertanya yang sama. Yang pertama itu perempuan Samaria yang di pinggir sumur itu. Kalau kita ingat, saudara, perempuan itu juga tidak tahu bahwa pemberian Tuhan berupa air yang hidup itu. Saudara, dia tidak ngerti. Dia pikir air itu cuma sebatas air materi. Yang kedua, saudara, orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus itu. Di Matius 19 ayat 16. Juga bertanya yang sama, Guru, perbuatan baik apa yang aku harus perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Yang ketiga, saudara, kepala penjara di Filipi juga sama. Sampai berlutut di hadapan Paulus, saudara. Apa yang aku harus perbuat supaya aku diselamatkan? Saudara-saudara, ini adalah pemikiran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau mau mendapat sesuatu, maka saya harus membayar. Untuk mendapat anugerah, saya harus berbuat sesuatu. Untuk diselamatkan, saya harus beramal. Ini adalah kesalahan konsep di dalam agama. Tetapi di dalam kekristenan, saudara, kitab suci menegaskan bahwa bukan karena perbuatan baik seseorang diselamatkan. Itu hanya anugerah. Karena Yesus Kristus telah mati bagimu. Itu anugerah yang besar sekali. Bukan karena saya, Tuhan. Tapi karena Kristus telah mati menggantikan aku. Ingat selalu. Not me, but Jesus Christ.
has died for me. Saudara, tetapi di dalam hal ini, saudara, kita tidak boleh menganggap remeh anugerah. Seolah-olah saya sudah dapat anugerah, santai saja. Saya anggap enteng anugerah Tuhan, hidup berdosa terus. Judi tetap judi, jinah tetap jinah. Saudara harus berhati-hati. Orang Kristen tidak boleh menganggap remeh anugerah Tuhan dengan berpikir kalau kita terus berbuat jahat, pasti diselamatkan. Sekali diselamatkan, pasti diselamatkan. Saudara hati-hati dengan pikiran seperti ini. Justru itu membuktikan jikalau saudara terus-menerus hidupnya makin rusak, itu membuktikan saudara tidak pernah dipilih oleh Tuhan. Ingat, di antara 12 murid Yesus ada Yudas Iskariot. Saudara-saudara, itu lalang. Itu dipilih menjadi murid Yesus. Tetapi yang akhirnya dia justru mengkhianati gurunya sendiri. Saudara bayangkan. Bukankah ini memberikan penghiburan kepada kita, saudara? Ya, bahwa Tuhan itu bukan tidak pernah memberikan kesempatan untuk setiap orang bertobat kembali kepada Dia. Yudas Iskariot sudah diberikan kesempatan. Dia dipilih bahkan menjadi murid Yesus. Saudara, dia diberikan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi saudara, di tengah perjalanan, dia imannya gugur. Dia tidak pernah sungguh-sungguh beriman sejati kepada Kristus. Jangan sampai saudara kita menjadi seperti Yudas Iskariot. Terus menganggap remeh anugerah Tuhan. Tidak pernah saudara-saudara terus menganggap remeh. Tidak pernah menghargai anugerah. Anugerah di sini saudara. Di mana Kristus mati untuk menebus dosa kita. Maksudnya perbuatan baik kita itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita sendiri. Bukan tidak perlu, saudara. Justru orang yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Tetapi tidak boleh dibalik. Perbuatan baik kita tidak cukup menyelamatkan kita. Kalau ini cukup, wah, kita pasti jadi orang sombong-sombong semua, saudara. Tidak, Tuhan tidak memberi ruang seperti itu. By grace you are saved. Not your works. Saudara-saudara, perbuatan tidak bisa menggantikan anugerah. Ingat baik-baik. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa hanya karena anugerah Tuhanlah kita bisa berbuat baik. Semua anugerah. Jikalau kita bisa beramal, memberi kasihan kepada orang miskin, itu anugerah Tuhan. Saudara, ketika orang banyak itu tanya perbuatan baik apa yang bisa kami lakukan mendapat keselamatan? Yesus Kristus menjawab, hanya satu pekerjaan yang kamu harus kerjakan. Yaitu apa, saudara? Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah. Only one thing you need. Believe in Jesus. Sent by God. Saudara-saudara, percaya itu kerjaan kamu. Percaya saja. Enough. Ya, enough. Too good to be true. No, that's enough. Just believe in Jesus. Saudara, di situ Tuhan Yesus mengoreksi konsep mereka semua orang banyak itu yang salah. Kamu tidak bisa diselamatkan karena berbuat sesuatu. Tapi hanya satu hal, yaitu percaya saja kepada Yesus yang diutus Allah. Artinya, kamu harus berhenti berusaha. Kamu harus berhenti menganggap dirimu cukup baik untuk diperkenan Tuhan. Berhenti. Fokus kepada anugerah Tuhan. Datang kepadanya dengan rendah hati. Berlutut, serahkan dirimu. Percaya kepada Yesus. Dan engkau akan diselamatkan. Saudara, konsep ini sangat-sangat mendalam. Saya percaya saudara sudah sering mendengarkan. Coba renungkan sekali lagi. Anugerah itu sangat besar anugerahmu. Jikalau saudara-saudara dihayati dengan baik, itu mencucurkan air mata. Kenapa orang seperti saya boleh Tuhan pilih, boleh Tuhan selamatkan, bahkan darah anaknya itu dialirkan di kayu salib? Why God? Gak ada jawabannya, saudara.
Karena Tuhan cinta kita terlalu dalam. Itu anugerah yang besar. Karena natur manusia berdosa itu, saudara, memang senangnya mengerjakan sesuatu untuk mendapat keselamatan. Itu memang kecenderungan manusia yang berdosa. Tetapi kitab suci mengajarkan mereka hanya harus percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Hanya mereka yang beriman akan menerima anugerah Tuhan itu, saudara. Yesus yang diutus Allah. Yesus anak Allah, saudara. Itulah jalan kepada keselamatan. Tuhan Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bukan apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Tetapi di sini justru kita belajar apa yang Tuhan telah kerjakan untuk kita. Selalu ingat, saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Semua pelayanan kita di gereja didasarkan atas konsep ini. Saudara, kita melayani bukan karena kita ingin menonjol diri. Kita melayani atas dasar karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang begitu besar untuk saya. Yaitu mati, menyerahkan dirinya. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Dia? Nah, itu benar, saudara. Jadi anugerah mendahului. Baru apa, Tuhan, yang saya bisa kerjakan membalas cinta-Mu? Anugerah mendahului perbuatan baik kita. Saudara, Tuhan bilang, percayalah kepada Yesus. Iman adalah kuncinya untuk kita boleh mendapat anugerah Tuhan, bukan kelakuan. Ini bukan berarti, saudara, sekali lagi, kelakuan bukan berarti tidak penting. Tetapi maksudnya perbuatan kita sebaik apapun tidak akan cukup menyelamatkan diri kita. Tetapi apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Anugerah. Tuhan Yesus tahu hanya Dialah yang bisa memuaskan kebutuhan manusia yang terdalam. Dia ingin kita percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa artinya percaya? Itu perintah Tuhan loh. Percaya kepada Yesus. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Apa artinya, saudara, percaya kepada Yesus Kristus? Ada cerita di Alkitab, saudara, yang saya bisa ambil untuk kita bisa menggambarkan hal ini. Ya, saudara, kalau ingat cerita daripada Filemon. Ya, saudara ingat Filemon? Dia punya budak kan yang mencuri, ya. Lalu lari. Kan namanya siapa, saudara? Onesimus, ya. Hukum di waktu itu, saudara, kalau budak lari, itu kalau diperkarakan oleh tuannya, saudara, maka budak itu bisa dihukum mati. Itu hukumnya, saudara. Nggak main-main. Apalagi sudah curi uang tuannya. Ini Onesimus, saudara. Sudah bejat, sudah bobrok hidupnya. Mungkin hasil curiannya itu, saudara, dia pakai untuk perjalanan dia. Karena waktu itu dia lari ketika dia di Kolose. Ya, terus dia lari kemana, saudara? Ke Roma. Gitu. Dan di dalam pimpinan Tuhan itu, dia bertemu dengan Paulus, saudara, di penjara di Roma. Kok kenapa, saudara, bisa ketemu di penjara? Kita tidak diberitahu memang, saudara. Tetapi kemungkinan besar, saudara, si Onesimus itu ditangkap. Dan dimasukin ke penjara, saudara. Karena hidupnya yang rusak itu. Nah, di penjara ketemu sama Paulus. Itu semua pimpinan Tuhan, saudara. Singkatnya, dia bertobat. Dia mau memperbaiki hidupnya, saudara. Dia sadar dia sudah mencuri. Dia sadar dia sudah kabur. Dia sadar hidup sudah sembarangan. Bukankah kita ingat anak yang hilang, saudara? Mirip. Itu begitu, saudara. Kisah keselamatan itu. Dia sadar dirinya sudah bobrok, saudara. Sekarang dia mau kembali kepada Tuhan. Mungkin dia bertanya, saudara, kepada Paulus juga di situ. Apa yang harus aku lakukan, Paulus? Untuk aku boleh diselamatkan. Saudara, di dalam suratnya kepada Filemon, Paulus itu menjadi contoh daripada cinta Tuhan yang begitu besar, saudara. Kepada pendosa yang besar.
Cinta Tuhan kepada Onesimus, saudara, yang begitu besar. Cinta Tuhan, saudara-saudara, kepada orang berdosa yang diselamatkan dia. Paulus mau menjadi penjamin untuk Onesimus. Itu luar biasa, saudara. Artinya apa penjamin, saudara? Paulus mengizinkan Filemon untuk membebankan utang Onesimus berapapun besarnya, saudara, kepada dirinya sendiri. Selain itu, saudara, Paulus juga menuliskan tulisan-tulisan pembelaan terhadap kasus Onesimus ini. Saya yakin dia sudah bertobat. Anakku yang kukasihi ini. Nah, saudara, sekarang kan sudah begitu. Sudah ketemu di penjara, sudah mendengar Injil Tuhan, dia sadar anugerah. Tapi sekarang Paulus suruh dia pulang. Kembali ke Filemon. Saudara-saudara, itu tidak mudah, saudara. Bayangkan ya perasaan dia waktu kembali ke Kolose. Tetapi apa yang membuat hati dia itu tenang, saudara, saat itu? Surat Paulus di tangan dia. Saudara-saudara, singkatnya setelah sampai, bayangkan Filemon itu, saudara, mengambil surat itu dari tangan Onesimus. Lalu dia buka. Lalu dia baca. Mungkin tadinya ngelihat Onesimus juga udah ya kesel di hatinya ya, atau bagaimana. Tapi dia mulai baca. Ini surat dari Paulus. Lalu dia baca, saudara, dari Paulus. Dia mulai tanya-tanya bagaimana bisa dari Paulus. Ini Onesimus nih. Saudara udah kabur. Gimana dia bisa ketemu dia? Iya Tuhan, saya tanya. Iya Tuhan, saya ketemu di penjara. Dia yang mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia lanjut baca. Surat itu ditujukan kepada Apfia. Saudara, itu kemungkinan istrinya daripada Filemon. Dia mungkin panggil Filemon. Ayo Apfia, sama-sama dengar. Ini surat dari Rasul. Saya bacakan. Aku, Paulus yang sudah tua, sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku Onesimus. Waduh, dia dengar anakku ini, saudara. Yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Itu membaca tulisan itu, saudara, Filemon tahu. Ini sudah dianggap anak ini, pasti dia sudah bertobat. Sudah diterima menjadi keluarga Allah. Saudara-saudara, Paulus menulis lagi. Dulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu dan bagiku. Dia adalah buah hatiku. Kusuruh kembali kepadamu. Kita bayangkan, saudara, mungkin Filemon saat itu juga rasa berat. Ya, mungkin dia memang sudah jadi Kristen. Tapi gimana itu utangnya, uang curiannya itu. Onesimus tidak ngaku. Saudara-saudara. Lalu dia teruskan baca surat itu. Kalau dia sudah merugikan engkau. Waduh. Baru saya tadi ngomong soal utang. Sekarang saudara-saudara Paulus tulis. Kalau dia sudah merugikanmu atau berutang kepadamu, tanggungkan semuanya kepadaku. Waduh. Saudara, itulah penjamin. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang kepadaku. Yaitu dirimu sendiri. Utang Injil itu maksudnya, saudara. Saat membaca kalimat terakhir itu mungkin nangis dia, saudara. Filemon hatinya sudah luluh. Dia tahu apa yang Paulus katakan itu. Dia tahu Onesimus telah mengakui dosa. Dan kembali ke sini atas suruhan Paulus sendiri. Dan dengan begitu yakin sampai Paulus sendiri yang mau menjadi penjamin dia. Saudara, meski sudah tua dan di penjara, aku yang menjadi jaminan untuk dia. Aku menawarkan untuk membayar utangnya. Onesimus sudah percaya kepadanya, saudara-saudara. Yakin dia hatinya. Filemon pasti mengampuni Onesimus. Dan menerima dia kembali seperti dia telah menerima Paulus. Nah saudara, cerita ini itu bisa digambarkan di dalam ilustrasi. Bayangkan saudara, kalau Filemon itu adalah Bapa di surga. Paulus itu adalah siapa saudara? Yesus Kristus. Dan Onesimus itu kita semua, saya dan saudara. Yang nakal-nakal itu. Yang sudah curi,
yang kabur, saudara. Yang sudah curi kemuliaan Tuhan. Yang sudah curi penyembahan dari Tuhan. Yang sudah curi segala macam, saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan itu. Kita sudah mencuri hak Tuhan. Saudara, ketaatan kita semua. Kita telah lari dari Tuhan. Memenuhi hawa nafsu kedagingan kita, saudara. Kita tidak mungkin melunasi hutang dosa kita itu. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya kita juga bertanya sama, apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Hanya satu jalan. Percayalah kepada Kristus Yesus. Kita memang penuh dosa, saudara. Kita adalah budak yang lari itu. Seperti Onesimus. Tetapi di dalam Kristus dan oleh darahnya, kita berani, kita justru penuh keberanian datang kepada Allah. Karena Yesus yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Yesus telah membayar hutang dosa kita kepada Allah. Itu konsep yang besar sekali, saudara. Yesus menjadi penjamin kita. Itulah gambaran keselamatan itu. Kita datang kepada Bapa dengan iman kepada Yesus Kristus. Pekerjaan Bapa telah selesai kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang Dia utus. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa mengerjakan perbuatan baik apapun untuk masuk surga. Tetapi hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena dilahirkan di keluarga Kristen. Camkan baik-baik, saudara. Orang-orang Farisi sudah membuktikan itu salah belaka. Karena mereka bangga dengan keturunan mereka sebagai keturunan Abraham. Saya berhak menerima ahli waris. No, Tuhan bilang. You have to be born again. Bukan lahir dari perut ibumu yang menjadikan kamu orang yang diselamatkan. Tapi dilahirkan dari atas, dari Allah, dari Roh Kudus. Saudara-saudara. Bukan karena kita dilahir di keluarga Kristen. Bukan karena kita menjadi anggota gereja tertentu. Bukan karena kita dibaptiskan. Bukan karena kita melakukan aksi sosial. Itu semua tidak menyelamatkan kita, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Maukah saudara percaya kepada Dia? Sungguh-sungguh, I believe you, my God and my Savior. You died for me, for my sin. Saudara-saudara, Yesus berkata pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Sudahkah saudara semua sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Itu yang pertama, saudara, diajarkan di bagian ini. Bukan perbuatan baik, tapi iman kepada Kristus. Itu yang menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Apa yang diajarkan di dalam bagian ini? Yesus Kristus adalah roti yang benar itu. Yang turun dari sorga. Dia adalah roti hidup. Itu yang diajarkan di dalam bagian ini. Di ayat 31 dituliskan di situ, saudara. Nenek moyang kami telah makan mana di gurun. Wah, saudara. Jadi maksudnya apa mereka itu bilang seperti itu, saudara? Maksudnya orang banyak itu ingin Yesus mengulang mujizat itu. Coba kamu bisa nggak turunkan mana sekarang dari surga? Padahal kemarin baru lihat mujizat itu loh. Ini saudara memang betul-betul hatinya itu. Buta rohaninya. Sebelum kami percaya engkau adalah Mesias, kami ingin melihat lagi tanda daripadamu. Silakan kerjakan mujizat. Saudara-saudara. Karena Musa memberikan mana untuk umatnya Israel itu selama 40 tahun. Saudara, itu sebabnya kami hanya akan percaya kepadamu kalau engkau juga bisa mengerjakan apa yang Musa kerjakan. Turunkan roti itu lagi. Kasih kami makan kenyang. Wah, itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus ingin mengoreksi konsep mereka yang salah ini. Tuhan Yesus ingin kasih tahu kepada mereka bahwa bukan Musa yang memberi kamu makan mana itu. Tetapi Allah yang menurunkan roti itu. Tuhan bilang di ayat 32.
Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Lalu Yesus menjelaskan mana itu, saudara. Mana itu bukan roti yang sesungguhnya dari surga. Itu hanya roti duniawi dari langit. Yesus berusaha untuk menunjukkan roti itu kepada dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Kita sudah merenungkan, saudara, minggu kemarin. Berkat apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, harus membawa saudara melihat melampaui daripada berkat itu menuju kepada pemberinya. Air hidup. Roti hidup. Jangan fokus di rotinya, saudara-saudara. Nah, itu kesalahannya banyak orang itu. Dikasih roti, fokus aja ke rotinya. Lupa roti hidupnya. Saudara, justru ini yang Yesus mau koreksi. Roti itu bukan roti yang sesungguhnya. Sayalah roti yang sesungguhnya. Roti yang benar, yang bisa memuaskan jiwamu itu, yang kelaparan. Saudara-saudara, kita semua yang mendengar firman ini ya, mendapat hak istimewa jauh lebih besar daripada mereka yang hidup di zaman Musa. Karena mana yang jatuh dari surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roti yang Kristus berikan kepada murid-muridnya. Saudara, Dia sendiri adalah roti Allah itu. Itu yang Dia pengen kita itu sekarang pagi hari ini itu melihat kepada Dia. Kepuasan saya Tuhan hanya di dalam dirimu. Roti. Saudara-saudara, Engkau yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Engkaulah roti hidup itu ya Tuhan. Seperti Daud itu kita mau bilang, saudara, di dunia ini, di sorga tidak ada yang kuingini selain daripada Engkau sendiri. Jikalau hati kita sudah seperti itu, beres, saudara. Engkaulah roti hidup itu Tuhan. Roti di dunia bagaimana makmurnya, bagaimana banyaknya diberikan kepada saya, tetap hatiku tidak bisa puas. Aku hanya butuh Engkau Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir roti, saudara. Cari roti hidup itu yang pertama. Jadi roti itu yang fisik-fisik semua yang mewakili sandang pangan papan ditambahkan kepadamu. Janji Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang, saudara, mengerti, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mana di zaman Musa hanya bisa memberi makan yang memuaskan fisik. Tetapi Yesus telah datang untuk memberi makanan untuk jiwa. Itu bedanya. Satu fisik, satu jiwa. Saudara, mana di zaman Musa hanya untuk kepentingan umat Israel, sekelompok. Tetapi Yesus Kristus berinkarnasi ke dalam dunia, memberikan hidupnya, saudara, supaya barang siapa percaya kepada Dia, semua orang, saudara, boleh mendapat keselamatan. Mereka yang makan mana itu, coba bayangkan, saudara, semua yang makan mana 40 tahun itu, banyak yang sudah mati, dikubur, saudara. Banyak dari mereka juga binasa selama-lamanya, satu generasi semua yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi mereka yang makan roti yang diberikan Yesus hidup selama-lamanya. Perbandingan ini, saudara-saudara, Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata dirinya, aku adalah roti itu. Itu gambaran supaya semua orang itu tahu. Karena roti itu begitu pentingnya di zaman Yesus. Kalau kita nasi, ya saudara, kalau di zaman Yesus itu roti. Jadi, saudara, apa artinya roti itu? Mari kita memikirkan beberapa poin, saudara, mengenai roti. Kenapa harus pakai gambaran roti? Kan begitu. Itu sebabnya, saudara, semua gambaran ini setelah diuraikan di dalam firman hari ini, saudara harus mengingat selalu. Ambil roti, firman juga perlu. Ya, minggu kemarin kita sudah bilang, no Bible, no breakfast. Janji, saudara. Ya, apalagi saudara yang suka kuliner. Ya, saudara-saudara, hati-hati. Ingat makanan dunia, harus ingat firman. Yang pertama, kenapa roti, saudara? Karena roti diperlukan untuk kehidupan.
Roti di sini adalah makanan. Ya. Di zaman Yesus roti itu saudara bahkan lebih diperlukan daripada di zaman kita sekarang. Bagaimana orang yang ngetok itu pintu ya sampai aduh saya tidak punya roti, dia pergi ke rumah tetangganya. Harus hospitality dijaga, roti. Saudara. Itu menjadi bahan pokok bagi banyak orang. Saudara, kalau tidak ada roti, maka semua orang mati. Maka gambaran roti itu, saudara, dipakai Tuhan Yesus. Kalau tanpa dia, maka semua manusia pasti mati. Itu. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, saudara. Itu ajarannya yang pertama. Karena roti itu perlu untuk kehidupan. Itu sebab Tuhan memakai gambaran roti untuk mengajar kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak akan bosan-bosan. Saudara punya apapun di dalam dunia, kalau gak ada Yesus di hati, percuma. Tetapi saudara punya Yesus di hati, tidak memiliki apapun, saudara punya semua. Saudara, kita tidak bisa memelihara diri kita sendiri. Tidak mungkin. Kita tidak ada kekuatan untuk itu. Kita tidak bisa mempunyai segala sesuatu, tetapi itu semua sementara, saudara. Segala sesuatu itu sementara semuanya. Kita membutuhkan Yesus. Ingat, saudara. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa kita. Artinya apa, saudara? Kita cairkan kalimatnya. Kita bisa punya mobil, saudara. Kita bisa punya rumah. Kita bisa punya pekerjaan yang baik. Sahabat yang baik, saudara-saudara. Tanpa Yesus, apa gunanya semua itu? Itu. Saya selalu, saudara, ingat kalimat ini. Karena saya pemuda waktu di Singapura. Pendeta Stephen Tong berdiri di atas mimbar, saudara. Terus bertanya rangkaian pertanyaan. Yang akhirnya, saudara, so what? You pemuda-pemuda bisa ke Singapura, jangan kiri you pintar. Sudah pintar mau apa? Saudara. Oh iya Bapak, kita mau mencatat sesuatu ijazah yang bagus. Ya, gelar yang tinggi. Oh iya, sudah dapat gelar tinggi mau apa? Terus ditanya, saudara, dicacar begitu. Sampai akhirnya, you have to die and meet your God. Kamu harus mati dan bertemu Tuhanmu. Siapkah engkau? Aduh, itu kalimat sangat menyentuh hati saya. Ini. Apa guna punya mobil mewah? Apa guna punya rumah bagus? Teman-teman, sahabat banyak, saudara. Pekerjaan baik tanpa Yesus di hatimu. No use. Bukan artinya tidak boleh, saudara. Ya, kalau kita punya segalanya, itu boleh, saudara. Silakan. Tapi Yesus jangan dilupakan. Jangan sudah diberkati Tuhan, saudara, lalu lupa anugerah itu. Tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh menukar Yesus di hati kita dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Saudara-saudara, marilah kita selalu ingat Tuhan Yesus. Dia segalanya bagi kita. Saudara. Yang kedua, roti itu selain adalah kebutuhan untuk hidup, saudara, adalah bisa dimakan semua orang. Ya. Maksudnya, saudara, orang bisa tidak suka daging, ya. Orang bisa atau seafood, saudara-saudara. Tetapi roti itu oke. Gitu ya. Bisa dimakan semua orang. Itu makanan yang bersahabat, gitu ya. Itu gambarannya apa, saudara? Bahwa Tuhan Yesus juga untuk semua orang. Yesus itu bukan untuk orang kulit putih saja. Sampai hari ini, saudara, ada orang yang masih ngira, oh Tuhan Yesus mah agama orang barat. Aneh, saudara. Yesus bukan orang bule, saudara. Yesus untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapat hidup yang kekal itu. Mau orang kulitnya kuning, putih, hitam, saudara. Semua dicintai oleh Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Saudara-saudara. Yesus untuk semua orang. Jesus for all people. Saudara-saudara. Ini ajaran Yesus harus bisa dimengerti juga oleh semua orang. Itu maksud yang kedua, saudara. Selain dia mati untuk semua orang. Tetapi juga ajarannya juga. Semua lapisan manusia bisa ngerti. Saudara-saudara.
Bagaimana orang yang tidak sekolah Alkitab, saudara, di gunung, di Alor itu saya ketemu, dia bisa memberikan sesuatu konsep, saudara, reform yang begitu kuat. Saya tidak ngerti, saudara. Orang desa, orang kecil, saudara. Rumah juga dari triplek. Saudara bayangkan. Saya bicara dengan dia begitu limpahnya. Saudara, pengetahuan dia tentang reform teologi. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Itu dimengerti firman itu. Tuhan Yesus ingat tidak pernah pilih saudara-saudara murid-murid dari Yerusalem. Orang yang gelar tinggi. Tidak. Banyak murid dia adalah nelayan, saudara. Yang justru tidak berpendidikan. Tuhan Yesus, saudara, bisa dimengerti semua manusia. Semua lapisan manusia. Tingkatan sosial, ekonomi. Saudara-saudara, Yesus for all people. Yesus tidak memilih murid-murid dari Yerusalem, saudara, yang pendidikannya tinggi-tinggi. Banyak murid Yesus ingat dari nelayan, saudara. Yesus mengajar dengan bahasa begitu sederhana. Supaya semua orang dari yang rendah sampai yang tinggi ngerti semua pintu. Domba, gembala, saudara, air, roti, luar biasa, saudara. Itulah, saudara, kerendahan hati Tuhan. Tapi kita tidak elaborasi itu. Tuhan tidak selalu, ayo lihat saya. Saya dari surga turunnya. Ngomong juga punya bahasanya, saudara, yang tidak dimengerti. Untuk apa? Saudara bicara bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, saudara. Nggak ada gunanya. Yesus justru di dalam inkarnasinya dia bicara bahasa begitu sederhana, saudara. Supaya orang ngerti dan bisa diselamatkan. Itu tujuannya. Saudara-saudara, Yesus adalah yang kita butuhkan. Hanya Yesus. Manusia tidak boleh berjerih lelah hanya untuk memuaskan kebutuhan fisiknya saja. Tetapi Tuhan Yesus mengenal kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh Yesus, saudara. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia untuk semua orang. Yang ketiga, roti itu, saudara, dimakan setiap hari. Itu artinya, saudara, setiap orang menjadi Kristen, itu bukan akhir, saudara. Tapi itu baru awal. Ya, hidup kita tidak tahu berapa lama. Mungkin masih panjang, saudara, di dunia ini. Tapi sejak kita itu bertobat jadi orang Kristen, itu baru awal dari kita hidup yang sebenarnya mengikut Tuhan. Tadinya kita mati, saudara. Jalannya ke sini. Dengar Injil. Bertobat dia, balik arah. Mengikut Yesus. Itu baru ketika dia bertobat terima Yesus, barulah hidup yang sebenarnya. Itu sebab namanya baru hidup, baru awal, saudara, muasal hidup. Tidak boleh berhenti di situ. Harus bertumbuh rohani kita. Saudara, bagaimana bisa bertumbuh? Harus jaga relasi kita dengan Tuhan. Jangan kita kebablasan, saudara. Orang ngerti, oh itu kedaulatan Tuhan, semua kedaulatan. Ingat tanggung jawabmu sebagai orang Kristen. Saudara, kamu juga harus ambil buku ini. Baca, dibuka. Saudara, tidak jatuh dari langit ini. Harus saudara ambil dan buka. Itu harus memaksa diri. Saudara harus rela untuk memaksa dirimu membaca Alkitab setiap hari. Saudara-saudara, setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita diberi makan oleh Dia. Melalui firman-Nya itu. Sehingga kita terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Ya saudara. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita semua untuk berdoa apa, saudara? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, itu bread. Give us our daily bread. Roti. Ada satu kata, saudara, yang penting digarisbawahi di situ. Pada hari ini. Ini yang paling penting sebetulnya dalam doa itu, saudara. Tuhan Yesus sendiri disebut roti yang benar. Dan Dia, saudara, mengajarkan kita berdoa. Berilah kami, Tuhan, hari ini. Kesusahan sehari cukup sehari.
kita selalu butuh Yesus juga besok. Bukan artinya Tuhan datanglah hari ini. Besok saya mau berdosa. Tidak perlu kamu. Rancangan ini di pikiran saudara-saudara. Terus melibatkan Tuhan. Jikalau kita berani ngomong jujur sama Tuhan, saudara, apapun, kita hidup dekat sama Tuhan. Itu aja. Kalau kita ada disembunyikan, saudara, oh planning yang ini jangan. Tuhan tidak perlu tahu. Tuhan sudah tahu, saudara. Iya toh? Saudara tidak ngomong juga Tuhan sudah tahu. Tapi kadang manusia itu gak mau ngomong. Yang ini jangan. Ini saya tahu salah. Kok masa didoain? Gitu loh. Aneh ini, saudara. Pada hari ini, Tuhan. Besok, pada hari ini lagi, Tuhan. I always need you, my Lord. Aku selalu butuh Engkau. Berilah kami roti itu. Jadi artinya ada dua, saudara. Fisik. Tubuh juga penting. Bukan artinya, saudara, fisik tidak diperhatikan lalu jiwa terus yang diperhatikan. Bukan. Tuhan memelihara tubuh kita. Ingat, pada hari ini berikan kami makanan itu. Supaya tubuhnya bisa kuat dikasih makanan. Saudara, dia suruh kita untuk minta roti. Itu roti mewakili semua kebutuhan fisik kita, saudara. Ya, dari makanan, dari pakaian, dari rumah. Gitu ya, saudara bisa elaborasi sendiri waktu ngomong begitu. Ya, gitu. Jadi itu sebabnya tubuh bukan tidak penting. Ya, buktinya jelas Tuhan mengajarkan doa itu. Ya, itu juga ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, tubuh kita ini. Tetapi jiwa itu juga penting, saudara. Jangan lupa. Jadi kita itu selalu fokusnya tuh sama tubuh gitu. Kadang-kadang kita lupa jiwa. Bahkan Tuhan tuh mengajarkan di firman Tuhan kalau saudara baca ya, penekanannya itu selalu kepada jiwa. Tuhan Yesus itu. Ya, ajarannya itu. Karena tubuh ini sementara, saudara. Tetapi jiwa itu kekal. Waktu Tuhan suruh kita doa minta roti, itu berhubungan juga dengan jiwa kita. Maksudnya itu. Meskipun di dalam kondisi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kebutuhan terhadap jiwa itu tidak begitu terasa lagi, saudara. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita lebih mementingkan yang daging ini. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, saudara, mengajarkan supaya kita terus mencari kepuasan bagi jiwa. Itu penting sekali. Tuhan Yesus suruh kita bekerja untuk makanan yang kekal. Itu artinya. Bukan hanya untuk makanan jasmani. Saudara, tapi untuk makanan yang kekal. Minggu kemarin kita sudah belajarkan, saudara. Ingat, semua pekerjaan yang kita kerjakan, saudara. Itu adalah profesimu yang kedua. Ya, saudara bisa jadi guru, arsitek, businessman, daripada programmer. Ya, banyak, saudara. Salesman, segala macam. Itu profesimu kedua. Yang ke satu itu apa, saudara? Ingat semua. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu. Tidak pernah apapun yang kita kerjakan di dunia lepas dari Injil. Tidak pernah, saudara. Itu kerjaan saya juga. Setiap hari, saudara, setiap saya berkhotbah, itu harus berkaitan dengan Injil. Demikian, saudara, mengerjakan setiap tugas aspek yang Tuhan percayakan harus berkaitan dengan kemuliaan Injil Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus suruh kita kerja untuk makanan yang kekal. Tuhan Yesus saja yang bisa memuaskan kebutuhan jiwa manusia. Yang kita butuhkan hanya datang kepada Yesus. Bukan hanya saat kita butuh, saudara. Tapi setiap hari, pada hari ini, saudara. Bukan saat kita terancam, datang. Ya, makanan sudah habis, datang. Bukan, setiap hari. Ingat, pada hari ini. Saudara, dunia ini banyak distraksinya. Ya, itu kita sudah lihat. Hidup Simpson begitu. Daud begitu, saudara. Banyak distraksinya. Yang mengalihkan mata kita itu dari Tuhan Yesus. Yang mau mengganggu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita hari ini harus kembali fokus kita kepada Yesus. Kita diingatkan sekali lagi. Fokus kepada Yesus. Jangan kepada kesusahan diri, saudara. Yesus Kristus itu yang kita muliakan. Yang kita tinggikan, saudara. Sadar. Doa yang diajarkan Yesus itu berarti yang lebih penting. Roti untuk jiwa kita. Berilah kami roti yang benar itu. Yang turun dari surga. Saudara, kita semua masih hidup dalam dunia.
Kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari semua hal duniawi, saudara. Tetapi ingatlah, sadar porsinya. Ya, porsinya sadar, saudara. Kita semua diberi Tuhan waktu berapa jam? 24 jam sehari, saudara. Tidak salah kalau saudara pakai waktu untuk teman, ya, untuk keluarga, ada menikmati liburan bersama. Tapi adakah waktu untuk bersama dengan Tuhan? Setiap hari, saudara. Ya, ingat, pada hari ini Tuhan beri juga roti yang benar itu. Yang bisa menumbuhkan jiwaku. Ya, itu penting sekali, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Roti itu menghasilkan pertumbuhan. Kita itu perlu bertumbuh, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu. Kitab suci sudah mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa bertumbuh kalau kita diberi makan roti hidup. Kalau roti fisik hanya menumbuhkan fisik kita. Ya, tapi roti hidup itu menumbuhkan iman kita. Jiwa kita disegarkan. Itu sebabnya saudara, orang Kristen yang sejati itu. Yang sungguh-sungguh sudah bertumbuh hidupnya. Benarlah apa yang dikatakan kitab suci. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Memang begitu, saudara. Karena dia terus disegarkan hatinya. Dia tidak fokus kepada kesulitan dirinya, saudara-saudara. Tidak. Tapi terus saudara fokusnya kepada Tuhan. Dia sadar dirinya lemah. Dia bergantung kepada Tuhan. Itu yang menguatkan dia. Itu yang memberikan dia kekuatan untuk berdiri, saudara. Di dunia ini banyak orang pandai, saudara. Banyak orang berpengaruh. Tetapi mereka tidak bisa mempertumbuhkan saudara. Tidak bisa. Motivator tidak bisa mempertumbuhkan saudara. Hanya Injil Tuhan. Itu harus dikabarkan untuk mempertumbuhkan iman orang Kristen. Saudara-saudara, jangan mencari manusia. Carilah Tuhan. Tuhan adalah sumbernya daripada pertumbuhan rohani kita. Yesus Kristus yang bisa. Saudara, hati-hati. Mencari-cari di YouTube, saudara-saudara, ajaran-ajaran itu. Doa, pilih yang benar. Jangan yang psikologi, saudara, motivasi. Baca buku sekuler, saudara, psikologi lagi. Saudara, firman Tuhan ini untuk apa? Betul nggak? Ingat porsinya, saudara. Bukan tidak boleh baca buku sekuler. Ini dibaca apa enggak? Saudara, itu. Orang banyak yang bersama Yesus itu waktu itu pikir masa lalu, saudara. The past. Mereka pikir Musa yang kasih saya mana itu. No, Tuhan bilang. Bukan. Tapi Allah lah yang memberikan kamu roti untuk kamu hidup. Saudara-saudara. Manusia bisa memberikan ajaran-ajaran mereka, saudara. Semuanya. Tapi waspadailah ajaran itu. Sumbernya dari mana? Gampang, saudara, sebetulnya. Melihat itu. Hanya satu. Dia ujung-ujungnya ngomong apa, saudara? Ngomong Yesus atau bukan? Itu aja. Betul nggak? Yesus itu Tuhan kita, saudara. Sumber dari segala ajaran itu harus dari firman. Tidak boleh kita kasih ruang kepada serigala yang berbulu domba itu. Untuk merusak ajaran-ajaran Kristen. Saudara-saudara, tidak. Kita kembali. Ajaran yang mengagungkan Kristus. Bersumber dari dia. Meninggikan dia. Itu ajaran yang benar. Saudara-saudara. Yang malah akhirnya fokus kepada dirimu. Ingat dosa masa lalumu. Saudara, hati-hati. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Saudara-saudara. Semua nabi bukan bicara tentang dirinya. Rasul juga tidak begitu. Tapi atas nama Tuhan mereka bicara. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saudara, hanya ajaran Kristus yang berkuasa mempertumbuhkan kita. Kita tidak bisa bergantung kepada diri sendiri. Saudara, Mazmur 100 ayat 3 sudah menguatkan saya. Saya bagikan kepada saudara sebagai penutup. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Saudara-saudara, ini mengajarkan kita kalau kita berpikir itu yang benar tentang diri kita. Kalau kita punya pikiran yang benar tentang diri kita, saudara, maka kita akan sadar, oh iya, saya selalu harus bergantung kepada Tuhan. Karena hanya dialah Tuhan. Dia yang menjadikan kita. Bukan kita sendiri, saudara. Berarti kita tidak punya kontrol untuk hidup kita.
Tuhan yang mengontrol hidup kita. Tetapi kita seringkali lupa, saudara. Saya ingin mengerjakan ini atau itu besok. Mirip seperti surat Yakobus itu. Padahal kita mungkin mati besok. Saudara. Tetapi kita bisa tidak pernah berpikir seperti itu. Oh, hidup ini masih lama, masih sehat. Saudara-saudara. Itu sebab kalau saja kita percaya kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Allah. Engkau yang menjadikanku, aku milikmu. Kita pasti rendah hati selalu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Marilah kita senantiasa introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang bertakhta di dalam hati kita? Firman Tuhan hari ini membawa kita kembali kepada Yesus Kristus. Roti hidup itu. Dialah fokus kita. Kita harus gantung sama Dia, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Yesus, Engkaulah yang kuingini. Di bumi ini dan di sorga. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara. Marilah kita tidak seperti orang banyak itu. Saudara, tetapi kita mau hidup bagi Kristus. Kita mau roti hidup itu. Terus bertumbuh di dalam anugerah. Makin hari makin kenal Yesus Kristus. Sampai kita yakin kita bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah milikku. Aku tidak pernah takut masalah sebesar apapun. Aku tidak takut sakit penyakit. Bahkan aku berani menghadapi kematian. Karena aku tahu aku adalah milik-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah milikku. Tuhan selalu menyertai dan memelihara hidupku. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.